Halo Sobat BPTD Kaltim, selamat datang di Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Baik, Ngetrip kali ini bersama saya Dodik Purwanto yang akan membantu jalannya Ngetrip. Kali ini Ngetrip akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yang juga penguji kendaraan bermotor, yaitu Pak Sanjaya Dwi Abimanyu. Terima Silakan kasih. perkenal diri Pak Sanjaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanjaya Dwi Abimanyu, penguji kendaraan bermotor yang saat ini bertugas di BPTD kelas 2 Kalimantan Timur, tepatnya di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Batu Ampar. Baik, Pak Sanjaya ini bertugas di Terminal Tipe A Batu Ampar ya Pak? Batu Ampar. Apa saja Pak tugas dan fungsi dari penguji kendaraan bermotor di Terminal Batu Ampar? Penguji kendaraan bermotor yaitu memastikan bagaimana supaya kendaraan yang beroperasi itu memenuhi persyaratan teknis, Mas. Persyaratan teknis layak jalan. Dan setelah dipastikan itu kita juga harus memastikan bahwa kendaraan tersebut tidak mencemari lingkungan. Serta yang utama yaitu kita sebagai pelayan terhadap masyarakat seperti itu. Baik. Ada 3 tugas dan fungsi dari penguji kendaraan bermotor sendiri ya Pak Sanjaya di terminal. Nah itu untuk yang fungsi pertamanya untuk memastikan layak jalan, itu apa saja Pak yang bisa dipastikan gitu? Pastikan ya setiap harinya kita melakukan kegiatan ramcek itu Mas. Ramcek itu pemeriksaan ya, pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan penumpang. Angkutan penumpang sebelum meninggalkan terminal, sebelum mereka membawa penumpang ke tujuan. Jadi seperti itu. Dan di ramceknya tersebut ada 2 unsur penting yang kita periksa, meliputi unsur administrasi dan unsur teknisnya. Baik, unsur administrasi seperti surat-surat ya. Surat-surat kendaraannya. Kemudian SIM dari pengemudi sendiri. STNK. Kalau untuk unsur teknis ini apa saja Pak Sanjaya yang diperiksa? Unsur teknis yaitu yang pertama itu sistem pengereman. Pengereman yang dimana rem dari sebuah kendaraan tersebut harus dipastikan berfungsi. Itu yang paling vital ya Pak Sanjaya. Rem sendiri. Rem itu ada 2 kalau tidak salah Pak Sanjaya. Ada 2 benar. Rem utama itu yang diinjak menggunakan pedal di kaki pada saat berjalan. Dan yang kedua itu rem parkir yang digerakkan menggunakan tuas biasanya oleh tangan seperti itu. Ya, digunakan ketika kendaraan berhenti atau parkir. Berhenti. Betul, ya. Kalau untuk dari pemeriksaan seperti lampu-lampu juga ada ya itu Pak Sanjaya? Lampu-lampu diperiksa itu masuknya di sistem penerangan. Lampu utama harus menyala dengan terang, lampu penunjuk arah harus bisa menunjukkan ketika mau berbelok ke kiri maupun ke kanan. Dan yang gak kalah penting itu lampu rem di belakang itu harus menyala ketika pedal rem diinjak. Karena memberikan isyarat kepada pengemudi di belakangnya sehingga tidak terjadi tabrak belakang, kejadian tidak diinginkan. Betul. Karena untuk fungsi dari lampu di kendaraan itu sebagai isyarat. Untuk menandakan. Terus kemudian di kendaraan juga yang paling penting ini ban Pak Sanjaya. Karena kontur jalan di Kaltim ini ya bisa dibilang naik turun seperti itu. Jadi kalau untuk ban ini bagaimana Pak Sanjaya? Di pemeriksaan teknis, unsur teknisnya itu ada persyaratan minimal. Jadi untuk ban yang minimal itu 1 mm Mas. 1 mm itu kita nggak perbolehkan, tapi di atas 1 mm. 1 mm itu gripnya masih ada ya? Alurnya itu masih ada ya? Kalau bahasa orang ban gundul Mas. Ban gundul gitu. Ya. Harus ada kembangnya gitu ya. Bannya masih ada kembangnya. Minimal 1 mm. Minimal. Kalau lebih ya kita izinkan, namun jika di bawah ya terpaksa kita berikan sanksi, kita tidak izinkan beroperasional. Sampai tidak diizinkan operasional ya? Tidak diizinkan, karena lebih baik tidak berangkat daripada tidak sampai Mas. Betul, lebih baik tidak berangkat daripada tidak sampai. Atau boleh berangkat tapi harus menggunakan kendaraan yang berkeselamatan ya itu. Kedua unsurnya unsur terpenuhi Pak Sanjaya ya.
Berarti ada unsur yang lain yaitu tugasnya untuk memastikan atau melestarikan lingkungan. Itu bagaimana Pak Sanjaya? Karena kendaraan ini kan dari bahan bakar Mas, menimbulkan polusi. Jadi ada ambang batas emisinya Mas, itu. Ada ambang batas emisinya di mana yang asapnya kelihatan ngebul itu asapnya kelihatan hitam pekat. Kita tidak izinkan juga karena jika diizinkan berdampak buruk pada kita. Contohlah kita selaku pengguna jalan lainnya, jika kita berada di belakang kendaraan yang asapnya hitam pekat itu, baju kita yang putih bisa hitam seperti itu. Terus ya sering juga kalau saya juga lagi naik motor gitu kan, di belakang kendaraan yang asapnya sangat mengganggu itu sesak gitu. Ya itu mungkin ya untuk faktor lingkungan juga ya, karena tugas kita untuk memastikan itu ya Pak Sanjaya. Jadi yang seperti itu diusahakan kita tidak berangkatkan. Oh, baik, terima kasih. Berarti kalau untuk dari fungsi-fungsi keselamatannya memang harus penguji itu sangat detail Pak Sanjaya untuk memeriksanya. Nah, baik. Selain itu ada ini Mas, ada misalnya ini sudah ada kejadian apa-apa. Kita sudah cek semua lengkap baik. Nah, namun kan tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan ada sesuatu hal dan ada perlengkapannya pun harus kita cek Mas. Seperti terjadi pemadam api ringan itu harus ada. Tatkala di mana nanti ada percikan api harus bisa dipadamkan segera. Kunci roda ketika kendaraan tersebut ganti ban, ngeban lah bahasanya seperti itu Mas. Itu mobil tersebut harus sudah sedia. Harus dipastikan ada ya. Untuk perlengkapan kendaraan wajib ada di kendaraan itu sendiri. Iya. Kalau biasanya kadang pinjem itu gimana Pak Sanjaya? Ya pinjem tidak menutup kemungkinan mereka pinjam Mas ya. Tapi yang kita periksa setiap hari itu harus ada Mas. Wajib ada ketika berada di terminal pada saat ramcek. Ketika mereka berangkat pun itu harus ada. Kalau enggak ada kita enggak berangkatkan. Berarti memang ya bisa dibilang sudah ketat ya Pak Sanjaya. Karena Sanjaya. mereka membawa penumpang Mas, membawa nyawa orang. Jadi keselamatan yang utama seperti itu. Kalau dari tugas fungsi ini sudah terpenuhi lah dari dua tugas fungsi. Yang pertama pemastian dari kendaraan itu untuk layak jalan. Yang kedua tadi untuk melestarikan lingkungan. Ya yang ketiga ini Pak Sanjaya, aspek pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana melihat stigma masyarakat untuk terminal saat ini Pak Sanjaya? Terminal saat ini sudah mengalami banyak perubahan Mas. Yang konotasinya dulu terminal banyak copet, banyak calo yang narik-narik. Sering berjalannya waktu dipastikan untuk di terminal tipe A Batu Ampar khususnya Mas, alhamdulillah sudah mengalami banyak perubahan positif. Sudah tidak ada itu yang namanya sudah bersih ya sekarang ya. Bersih untuk lingkungannya, bersih keamanannya pun terjaga. Ya. Berarti masyarakat yang datang ke terminal itu sudah seneng ya Pak. Ayo naik bus di terminal. Ayo naik bus ke terminal. Ya tinggal kita aja ini meramaikan terminal, bagaimana penumpang biar tidak berangkat dari simpul-simpul yang lain gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih sudah banyak membahas kita tentang tupoksi penguji di terminal, terus kemudian dengan kondisi terminal saat ini. Nah, untuk Pak Sanjaya sendiri ini di BPDD kan ada tugas penguji juga itu Pak Sanjaya. Ada. Di unit lain. Di penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB atau biasa kita kenal jembatan timbang itu ada penguji. Tugasnya lebih ke angkutan barang Mas, pemastian kelayakan kendaraan di terminal angkutan barang. Kalau di terminal tadi ramcek untuk kendaraan angkutan penumpang di UPPKB ini jembatan timbang untuk angkutan barang. Di mana diharapkan dengan diperiksanya di jembatan timbang itu tidak ada kendaraan yang overloading maupun overdimensi. Termasuk dengan komponen yang seperti tadi terminal ya Pak? Iya, komponen seperti harus memiliki rem, lampu-lampu, terus kemudian klakson, wiper gitu ya Pak? Iya, harus terlengkapi. Yang namanya beroperasi di jalan itu kelengkapan persyaratan teknisnya harus dipenuhi dulu seperti itu. Dan itu
dicek dipastikan oleh seorang penguji kendaraan. Seorang bermotor. penguji. Berarti penguji itu bisa memeriksa kendaraan angkutan umum atau kendaraan bus tadi, juga kendaraan angkutan barang. Betul. Ada apa ya istilahnya, kayak penguji itu bisa memeriksa kendaraan apa saja sih Pak Sanjaya? Kalau yang diperiksa ada angkutan barang, angkutan penumpang umum ya Mas, angkutan penumpang umum. Jadi bukan yang milik perseorangan. Perseorangan ya, seperti taksi itu kan umum. Taksi umum itu Terus harus kemudian bisa diperiksa. Travel juga Travel umum, bus, gitu. nah itu. Nah, kemudian bus tadi ya. Terus kemudian Kereta gandengan dan kereta tempelan. kereta gandengan dan kereta tempelan bagi kendaraan gandengan atau kendaraan tempelan. Tempelan seperti itu. Baik, sangat kompleks ya kendaraan yang diperiksa ini. Kompleks. Harusnya juga ya dengan adanya penguji di terminal dan di UPPKB ini diharapkan dapat mendukung transportasi di Kaltim, karena Kaltim ini juga sudah mau menjadi IKN ini Pak Sanjaya. Iya benar. Jadi sambil kita tetap terus berbenah Mas, membangun budaya transportasi yang baik seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau tadi kan sudah ngobrol dari tugas fungsinya. Nah, bagaimana sih menjadi seorang penguji itu? Kalau dari pengalaman Pak Sanjaya dulu ini, pengalaman Pak Sanjaya bagaimana? Kok bisa jadi penguji itu? Bagaimana? Jadi penguji dari dulu saya lulus dari SMA itu mendaftar di perguruan tinggi Mas, yaitu di PKTJ namanya. Itu di jurusan Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor. Lepas setelah lulus dari situ, dari Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut, langsung mendapatkan kompetensi penguji tingkat 3. Oh, ada kompetensi penguji juga ya ada, berarti Pak Sanjaya? Nah, penguji itu berjenjang-jenjang Mas. Nggak hanya penguji, bukan penguji, nggak begitu. Tapi penguji pun ada jenjang-jenjangnya, ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Oh, terima kasih. Berarti kalau untuk penguji itu harus melalui sekolah itu atau bisa melalui bagaimana sih cara untuk menjadi penguji gitu? Ada ini. Yang pertama jalur yang seperti saya tempuh tadi bisa. Yang kedua mungkin ketika kita sudah berada di pegawai, kita sudah menjadi pegawai di lingkungan berhubungan darat. Nah, kita bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan Mas. Pendidikan dan pelatihan yang mana apabila kita memenuhi persyaratannya kita bisa diangkat sebagai penguji juga. Tentunya dengan kompetensi. Kompetensi tadi ya, kalau disebutkan tadi Pak Sanjaya berjenjang-jenjang. Berjenjang-jenjang. Itu bisa dijelaskan sedikit? Peraturan yang berlaku sekarang itu ada 8 jenjang tingkatan penguji. Yang pertama itu pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat 1, 2, 3, tingkat 4, tingkat 5 dan yang dianggap paling hebat itu master penguji seperti kalau itu. Untuk tingkat-tingkatan tingkat 1, tingkat 2, 3, 4, 5 itu artinya itu apa Pak Sanjaya yang membedakan itu Pak Sanjaya? Yang membedakan adalah kewenangannya Mas. Secara keseluruhan tugasnya yang tadi bukan menjamin keselamatan, tapi ada wewenang-wewenang lain di dalam tingkatan-tingkatan tersebut. Contohlah penguji tingkat 4 itu diperbolehkan memeriksa kereta gandengan dan tempelan seperti itu. Untuk tangki belum, harus menuju tingkat 5 dulu, tingkat 5, baru diperbolehkan menguji atau memeriksa kendaraan tangki begitu. Baik, terima kasih. Kalau untuk dari pengalaman sendiri nih Pak Sanjaya sebagai seorang penguji, apa hal-hal yang berkesan bagi Pak Sanjaya? Yang berkesan itu ini Mas, ketika angkutan lebaran ya, angkutan lebaran khususnya angkutan lebaran atau angkutan Natal itu, angkutan lebarannya khususnya kita itu sebagai petugas kan kita jamin nih, kita pastikan kendaraannya supaya berkeselamatan, itu kita cek biar penumpang yang naik, yang mau pulang kampung itu bisa sampai tujuannya dengan selamat, sementara kita sendiri tidak pulang Mas itu. Kembali ke jargon yang tadi. Iya. Lebih baik
tidak berangkat. Tidak berangkat daripada tidak sampai sama sekali. Ya, gitu Mas. Tapi berarti kalau untuk masa angkutan Lebaran atau mudik angkutan Lebaran sama Natal dan Tahun Baru itu apa ya? Artinya malah justru bekerja keras dong Pak Sanjaya. Ya itu momen puncaknya Mas, puncaknya ya. Setiap hari kita bekerja keras tetap, kita lakukan pemeriksaan itu tetap. Tapi karena itu momennya masyarakat ya, semua baik angkutan yang nggak pernah keluar semua keluar. Jadi kita lebih ekstra lah, bisa dikatakan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Sanjaya. Ini berarti ketika orang lain bisa bertemu keluarga, kita harus menunda dulu. Untuk menunaikan tugas dulu. Untuk memastikan semua orang yang mau mudik menggunakan moda transportasi darat dapat selamat gitu ya Pak Sanjaya. Iya seperti itu. Itu berkesan sekali. Kadang sedih juga kita Mas. Tapi berarti senang. plus minus itu. Tapi senang. Senang ya. Sedih tapi senang. Iya. Iya. Kira-kira ini Pak Sanjaya, kita kan juga banyak netizen ini yang sudah sobat-sobat ngetrip ya Mas. Sobat-sobat ngetrip, iya betul. Kira-kira apa yang bisa disampaikan gitu kepada sobat-sobat ngetrip ini? Sobat ngetrip khususnya pemilik angkutan, sobat ngetrip khususnya pemilik angkutan barang dan angkutan penumpang itu terkait dengan buku uji. Buku uji itu yang mau saya sampaikan bukan hanya sekedar persyaratan teknis saja, bukan hanya sekedar persyaratan administrasi saja, melainkan di dalamnya itu ada komponen-komponen penting. Jadi lain halnya seperti trayek, kalau trayek nggak berlaku ya tidak ada kaitannya dengan keselamatan di kendaraannya. Namun untuk buku uji ini sangat berpengaruh. Jadi pesan saya selaku penguji kepada pemilik kendaraannya itu supaya rajin dan rutinlah merawat kendaraannya. Betul. Serta melaksanakan pengujian kendaraannya secara berkala seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk menjamin juga ya, untuk menjamin keselamatannya selain juga kita periksa ramcek atau di UBPKB, tapi pemilik kendaraan atau ya pengelola kendaraan juga wajib untuk merawat atau memelihara kendaraan tersebut supaya untuk optimal. Optimal. Gitu ya, perawatan penting Mas itu. Baik. Terima kasih. Sepertinya untuk kendaraan-kendaraan lain juga penting juga itu Pak Sanjaya, baik motor atau mobil pribadi juga penting, tapi memang bukan ranahnya untuk penguji. Betul, gitu ya, kalau untuk itu. Ya, baik, terima kasih Pak Sanjaya. Tidak terasa kita sudah ngobrol, sudah banyak menggali informasi terkait dengan penguji kendaraan bermotor. Terima kasih Pak Sanjaya sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Dan ya semoga lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang lain ini Pak Sanjaya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Boleh menumpang mandi ya. Kalau betul. ada umur yang panjang boleh kita bertemu lagi, berjumpa lagi. Baik, terima kasih Sobat Ngetrip untuk edisi kali ini. Kita sudahi dulu, kita lanjut untuk edisi berikutnya. Sampai jumpa.